Barang milik negara itu sebetulnya mencerminkan bagaimana peradaban suatu negara itu mampu. Tidak hanya sesimpel, oh ini barang milik negara. Tapi dia menceritakan banyak sekali yang disebut value dan attitude, karakter, dan kemampuan kita sebagai bangsa menjaga dan membangun tata kelola yang baik. Barang milik negara atau BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Direktorat Barang Milik Negara merupakan unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang barang milik negara. Direktorat BMN terdiri dari 4 subdirektorat, yaitu Subdirektorat BMN 1, Subdirektorat BMN 2, Subdirektorat BMN 3 dan Subdirektorat BMN 4, dengan total pegawai berjumlah 76 pegawai yang terdiri dari 58 pegawai laki-laki dan 18 pegawai perempuan. Layanan yang diberikan oleh Direktorat BMN berupa 1. Pelayanan konsultasi terkait pengelolaan BMN. 2. Pendampingan penatausahaan BMN berupa penyusunan laporan BMN. 3. Pendampingan penyusunan dan penelaahan rencana kebutuhan BMN. Dan 4. Pengasuransian BMN. Di tahun 2020, Direktorat BMN memiliki 20 indikator kinerja utama, yang salah satunya merupakan program nasional yang menjadi indikator kinerja Menteri Keuangan, yaitu kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan. Selain itu, Direktorat BMN juga memimpin pelaksanaan 2 program unggulan DJKN, yaitu program pensertifikatan BMN berupa tanah dan program evaluasi kinerja BMN atau portofolio aset. Tak hanya itu, Direktorat BMN juga memiliki program kerja lain yang terdiri dari penilaian kembali atau revaluasi BMN, rencana pemindahan ibu kota negara, dan penyusunan peraturan di bidang BMN. 4. Penerimaan negara dan optimalisasi BMN. 5. Penyusunan laporan BMN. 6. Utilisasi BMN. 7. Pengembangan jabatan fungsional, penata laksana barang, analis kekayaan negara, dan pemeriksa kekayaan negara. 8. Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara, dan 9. BMN Award. Serta 10. Penyiapan daftar nominasi aset dalam rangka penerbitan surat berharga syariah negara. Salah satu keunggulan utama Direktorat BMN adalah keberagaman pemangku kepentingannya. Pemangku kepentingan tersebut tersebar di dalam dan di luar Indonesia, meliputi seluruh kementerian lembaga, seluruh KPKNL dan kantor wilayah DJKN, unit eselon 1 Kementerian Keuangan, Badan Layanan Umum hingga konsorsium asuransi BMN. Keunggulan lainnya adalah mempunyai database pengelolaan BMN, melakukan kontrol pengadaan dan pemeliharaan BMN, mitigasi risiko kerugian negara sebagai dampak BMN yang terkena bencana dan memiliki wadah peningkatan profesionalisme dan jenjang karir melalui jabatan fungsional. Direktorat BMN melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang terbagi menjadi 6 area perubahan. 1. Manajemen perubahan. Dengan melakukan pencanangan zona integritas, penandatanganan maklumat pelayanan, penerapan kantor open space dan perubahan pola kerja dalam tatanan normal baru. 2. Penataan tata laksana melalui pemutakhiran sistem informasi manajemen aset negara, sistem informasi manajemen pendataan tanah pemerintah, percepatan sertifikasi BMN berupa tanah, percepatan penelaahan rencana kebutuhan BMN, edukasi layanan melalui media sosial dan grup diskusi bersama pemangku kepentingan. 3. Penataan sistem manajemen SDM melalui kegiatan Rabu Ilmu, morning call setiap hari, pelaksanaan e-learning, kelas matrikulasi pegawai baru serta pembimbingan pegawai magang dan mahasiswa. 4. Penguatan pengawasan.
Melalui sinergi dengan KPK, penggunaan media sosial, monitoring dan evaluasi serta melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan. 5. Penguatan akuntabilitas kinerja. Melalui sinergi bersama Badan Pertanahan Nasional dalam program sertifikasi BMN berupa tanah. Sinergi bersama Bank Dunia, Asosiasi Asuransi, Konsorsium Asuransi dan OJK dalam program asuransi BMN serta sinergi bersama Universitas Indonesia dan PKN STAN dalam program evaluasi kinerja BMN. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan jabatan fungsional penata laksana barang, pemeriksa dan analis kekayaan negara, kegiatan BMN Award, pelaksanaan rapat, konsultasi dan sosialisasi peraturan BMN secara virtual, dan pengembangan aplikasi SIMAN Generasi 2. Direktorat BMN bersama dengan pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menanggulangi pandemi COVID-19, seperti 1. Pembangunan fasilitas observasi dan penampungan di Pulau Galang. 2. Penggunaan sementara Wisma Atlet Kemayoran untuk rumah sakit darurat. 3. Penggunaan sementara Asrama Haji Pondok Gede, Bekasi, Surabaya dan Bangka Belitung untuk lokasi karantina pasien. 4. Pinjam pakai peralatan PCR kepada pemerintah daerah. Dan 5. Pembangunan laboratorium BPOM untuk pengujian COVID-19. Direktorat BMN selalu berkomitmen menyelenggarakan tugas dan fungsinya sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu mengutamakan integritas sebagai identitas diri, profesional dalam menyelesaikan tugas, sinergi dalam bekerja, mengutamakan pelayanan kepada pemangku kepentingan, dan selalu melakukan upaya perbaikan demi mewujudkan kesempurnaan. Direktorat Barang Milik Negara siap mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya Direktorat Barang Milik Negara, yang telah memberikan layanan penatausahaan barang milik negara dan perencanaan kebutuhan barang milik negara dengan profesional dan akuntabel serta tanpa biaya sama sekali. Saya mengapresiasi kepada Direktorat Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan yang sangat-sangat responsif dan komunikatif dalam memberikan pelayanan BMN yang sangat cepat dan yang penting sama sekali tidak memungut biaya sepeser pun. Tim pembina Direktorat BMN selalu memberikan solusi melalui berbagai aplikasi inovasi yang diwujudkan dalam rangka memudahkan pelayanan publik kepada kami selaku pengguna. Pembinaannya sangat cepat, sangat tepat, dan tidak diskriminatif, dan tanpa ada pungutan apapun. Izinkan kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada DJKN Kementerian Keuangan atas pelayanan penatausahaan dan pengelolaan BMN yang diberikan kepada kami secara baik, cepat, responsif, profesional, akuntabel, dan tanpa biaya apapun. Direktorat BMN itu seperti konduktor dalam sebuah pertunjukan orkestra. Diterimanya evaluasi BMN oleh BPK dan kesuksesan sertifikasi BMN yang menjadi proyek besar DJKN merupakan bukti nyata bagaimana Direktorat BMN mampu mengatur dinamika agar semua insan DJKN bisa seirama. Throughout these 2 years, everyone in DJKN has shown such incredible dedication, motivation, and focus on improving the service that you provide to the population in Indonesia. Always with the highest integrity, always with the highest professionalism, and incredibly hardworking throughout. Dalam mengelola aset negara di lingkungan Kemenparekraf Baparekraf yang tersebar di 16 satuan kerja, 7 di pusat dan 9 di daerah, hadirnya aplikasi SIMAK BMN dan SIMAN yang dikembangkan oleh Direktorat BMN
tentunya sangat memudahkan kinerja tim Kemenparekraf. Kami berterima kasih kepada Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang telah merealisasikan pelaksanaan program ABMN ini, di mana hal ini berdampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan industri asuransi di Indonesia. Pelayanan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Barang Milik Negara dilakukan dengan responsif, komunikatif, dan solutif. Yang membanggakan, semua hal yang dilakukan tersebut dari Direktorat BMN kepada kami dilakukan tanpa biaya dan tidak diskriminatif. Pembinaan dan bimbingan dari Direktorat BMN selama ini dilakukan secara responsif, komunikatif, dan solutif. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, saat ini Direktorat BMN tetap aktif berkoordinasi dengan KL dan memberikan pembinaan kepada KPKNL dalam mendukung pencapaian itu. Nah, selama proses yang panjang ini, kami melihat bagaimana Direktorat Barang Milik Negara bisa responsif, sangat kolaboratif, bisa memikirkan kepentingan dari berbagai perusahaan asuransi, tetapi juga memikirkan kepentingan efisiensi pemerintah dalam hal menyelenggarakan asuransi ini. Siap, beli buah mangga di Pesawaran. Jangan lupa beli Markisa. Terima kasih atas arahan dan pembinaan Direktorat BMN memang luar biasa.